Sejauh ini yang biasa kita pahami tentang cinta itu biasanya hanya tentang antara manusia. Cuman sebatas itu ya, bahwa cinta itu kayaknya cuman aku dan kamu, suami dan istri gitu ya. Kalau ke anak itu disebutnya cinta juga enggak? Cinta juga. Kalau ke pekerjaan cinta juga bukan? Cinta. Kalau ibadah pakai cinta juga enggak? Pakai cinta juga. Jadi definisi cinta itu sekarang suka disempitkan, seolah-olah cinta itu cuman antara manusia, aku dan kamu aja. Apalagi cuman bahas antara perempuan dan wanita gitu. Ya kan, kadang suka ada yang protes sama saya, Ustadz Boni itu kalau ngaji cuman bahas tentang cinta-cintaan mulu. Justru lihat coba surat Al-Baqarah ayat 165. Nih kalimat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, dan dia menjadikan sebagai tandingan yang mereka cintai seperti bagaimana dia mencintai Allah. Saya bahas segini dulu. Saya ada kalam, ini saya selama di Balikpapan kalam ini saya bawa terus karena ya ini sangat mewakili dakwah saya. Kalam ini kalam dari ulama namanya Ibnu Athaillah. Beliau membuat kitab Al-Hikam. Beliau sampaikan begini, ma ahbabta say'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Artinya, tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu melainkan dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Ma ahbabta say'an illa kunta lahu abdan. Tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu kecuali dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Dan Allah tidak menyukai seorang hamba yang mencintai sesuatu selain daripadanya. Jadi sampai di sini kita akan memahami bahwa Allah itu Maha Pencemburu. Allah nggak suka kalau kita mencintai sesuatu selain daripadanya. Nah contoh, ada nggak orang yang wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah ini? Kira-kira ada nggak? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini mukanya? Ya Allah, astagfirullahaladzim Ustadz, beban hidup saya udah berat. Tolong kajiannya jangan berat-berat Ustadz. Ini tuh enak, karena kalau ngebahas cinta, ini nanti bakal bikin hidup kita ringan. Percaya nggak? Benar penempatan cintanya, makin ringan kita hidupnya. Jadi nggak disayangin sama suami pun nggak masalah. Ekstrimnya ya, ibu baik sama suami, tapi suami nggak balas kebaikan ibu, itu nanti udah nggak masalah, karena cintanya ibu udah bener. Karena ibu rugi kalau mencintai suami doang, tanpa mencintai Allah itu rugi. Harus mencintai suami karena Allah. Suami bisa hilang, Allah nggak akan pernah ninggalin ibu. Suami bisa ninggalin ibu, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan ibu. Kalau nanti kita benar penempatan cinta. Nah kita bahas dulu tentang cinta. Nah yang tadi pertanyaannya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada nggak orang yang disebutkan di ayat Quran kayak gini? Ada nggak kira-kira? Kayak gimana contohnya? Kayak Ustadz, berarti aku mencintai sesuatu selain Allah. Lihat nih, ibu bahaya banget kayak Ustadz. Auzubillahi min dzalik, ya Allah. Saya kalau cinta Persib pun nggak segitunya. Saya cinta sama istri sering saya tinggalin juga, padahal aku cinta banget. Gak bisa jauh dari dia. Makanya dia suka nanya, kamu tuh kenapa sih gak pernah ngajak aku di setiap dakwah? Emang kamu gak kangen sama aku ya? Terus aku bilang, kangen sama rindu itu beda. Rindu itu semakna dengan duri, menusuk bagi orang yang gak memahami makna sejatinya rindu. Karena saya selalu menemukan kamu. Saya selalu bisa melihat kamu.
tidak dengan mataku tapi dengan hatiku. Langsung istri, oh. Gitu. Wa minan nasi mayatakhidhu min dunillahi andada yuhibunahum qaubila. Ada nggak sih orang yang mencintai sesuatu yang di antara manusia yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti bagaimana mereka mencintai Allah? Ada nggak? Nah, coba kita temuin contohnya. Yang kayak gimana? Contohnya. Ada nggak orang yang misalkan dia berangkat kantor itu misalkan tiba-tiba ada panggilan, dia harus masuk jam 5 subuh. Kira-kira dia bangun dari jam berapa? Jam 4 subuh. Kalau jam 5 subuhnya ini ditunggunya di Jakarta, dari Balikpapan ke Jakarta, dia harus naik pesawat jam 3 subuh. Dia standby di bandara jam berapa? 1. Nah, kok bisa ada orang yang hebat dalam urusan kerjaannya, dia nggak mau terlambat dalam urusan kerjaannya, tapi dia bisa terlambat dalam memenuhi panggilan Allah, sholat. Artinya ada orang yang menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang dia sembah, dia cintai, melebihi daripada dia mencintai Allah. Ini bahaya kalau menuhankan kerjaan tapi enggak menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah. Kalau pekerjaan sebagai ibadah gimana? Dia ditunggu di Jakarta jam 5, dia tetap standby-nya jam 1. Tapi di waktu-waktu sholat pun dia tetap mengutamakan juga. Karena enggak parsial itu enggak terpisah. Dia sholat juga, dia kerja juga semangat, dia masak juga. Kalau ibu-ibu ya, kalau dia wanita, dia masak juga semangat. Dia masak ngerti bahwa masak ini ibadah, ngurus anak ini ibadah. Ada nggak seorang ibu yang stres ngurus anaknya? Waktu COVID, ketika anak belajar di rumah, yang stres anak atau ibunya? Ibu karena egois, karena menilai bahwa saya nggak nyaman, saya stres harus ngurus anak. Padahal anak juga stres, diajarin sama ibunya. Makanya anaknya pengen cepat sekolah, ibunya juga pengen cepat masuk sekolah. Kenapa? Karena kata ibunya ribet ngurus anak, mau dititipin aja di sekolah. Kata anaknya nggak mau belajar di rumah karena guru di rumah lebih galak daripada guru di sekolah. Makanya anak itu sebenarnya anak kita. Kalau pendidikannya masih kayak gitu, anak kita itu nggak senang sekolah. Ibu coba ibu tanya ke anak ibu yang masih SMP, SD, apalagi yang SMA, tanya, nak, enak sekolah atau enak libur? Dia akan jawab apa? Enak libur. Enak ada tugas atau nggak ada tugas? Nggak ada tugas. Enak ada ujian atau nggak ada ujian? Nggak ada ujian. Tapi pengen sukses? Pengen. Nggak mau sekolah? Nggak mau. Karena beban dia menganggap bahwa sekolah itu berat, bukan sesuatu yang menyenangkan, apalagi menjadikan sekolah itu sebagai ibadah. Ibu kalau ngurus rumah tangga stres, itu nantinya semua pengorbanan ibu akan dibawa ketika ibu marahan sama suami. Apa ini coba, pasti kayak gitu. Kalau kita nggak ikhlas, ibu nggak ikhlas, seorang istri nggak ikhlas dalam berumah tangga, masak, belanja, ngurus anak, nggak ikhlas nih. Dia nggak menyadari bahwa itu ibadah karena Allah. Harus masak, harus ngepel. Dia bikin status nantinya, ribetnya. Dia bikin drama di TikTok dulu, wah gitu. Nanti suami pulang, kamu kok nggak ngerjain apa-apa? Oh, langsung dibikin drama di TikTok. Sekarang itu banyak yang ibu rumah tangga seneng bikin konten drama rumah tangga. Tapi ya lebay kata saya. Jadi kalau udah ngelakuin itu nggak sadar ibadah, nanti pas marahan sama suaminya gimana? Pas begitu marahan dia bilang, Papa, aku tuh udah capek ngurus anak, udah aku masak, aku ngepel, bersihin genteng, aku ya misal ya, karena dia giat ya. Dia jadinya ngomongin sesuatu itu udah dia kerjakan secara ikhlas. Akhirnya kata malaikat, gak bahaya tak? Gugur ini amalnya. Karena bukan ikhlas kalau masih tersisa di bibir. Apalagi dijadikan hujah. Kamu harus sayang sama aku karena aku udah banyak berkorban buat kamu. Cuaks itu. Rugi. Saya sampai hari ini saya tetap kekeh dengan prinsip saya. Istri saya kalau minta mati-matian saya mencintai dia, dia nggak akan dapetin itu, dia akan rugi.
Karena saya bilang sama istri saya nggak pernah mencintai kamu. Justru saya mencintai kamu itu karena Allah. Karena Allah lah yang menanamkan rasa cinta, kasih sayang sama saya, sehingga saya memandang apa yang ada pada kamu sesuatu yang sangat saya cintai. Karena itu pemberian dari Allah. Bahkan buruknya kamu, bawelnya kamu, cerewetnya kamu, marahnya kamu, gak jelasnya kamu, itu menjadi sesuatu yang saya sangat cintai. Karena itu amal soleh yang dihadiahkan untuk saya dari Allah, buat saya sabar ngadepin itu semua.